Wah, Kalau banyak nih. Oke. Oh, ada beberapa yang tadi sama ya dengan petrologi. Oke, ini agak berat ya bahasannya karena agak cukup kompleks untuk sedimen transport. Oke, oke. Ini ada Kak Chris John nih dari STT Migas kalau nggak salah ya. izin Kak, saya Christian Stinjak dari SMIA Gitera Kak. Dari ITERA, oke. Kak, izin Halo. Oh, sebelumnya suara kakak kita putus-putus Kak dari awal. oke. Ya, suara saya terdengar jelas, teman-teman? Sudah Kak. Oke. Ya, jadi yang lima ini sebenarnya agak berat ya bahasannya. Oke, di sedimen itu kan di guideline sudah dijelaskan ya, ada sedimen transport, kemudian ada depositional environment, ada phases and phases association gitu ya. Jadi kalian di dalam sedimentologi persiapan untuk apa namanya Olimpiade, kalian pelajari di ketiga itu aja. Nah, di micro coaching kali ini saya mau menjelaskan di sedimen transport basicnya teman-teman sudah belajar kan pasti di perkuliahan. Di sini ada geologi Kak. Coba ngacung yang selain dari teknik geologi. Oh, kayaknya dari geologi semua ya. Oh, oke. Kak Willy Alpian dari mana Kak? Geofisika kalau nggak salah ya. Oh, oke. Dari geofisika. Oke. Mungkin apa? Bagi kami sebagai penyelenggara itu merupakan sebuah apresiasi gitu ya. Kami sangat respect dengan orang-orang yang seperti itu. Artinya dia sebenarnya bukan di bidangnya yang direct, tapi dia berani untuk mau belajar gitu. Oke, jadi sebenarnya teman-teman pasti di perkuliahan sudah pernah dengar yang namanya sedimen transport mechanism itu sebenarnya hanya dibagi menjadi dua gitu ya, basicnya. Sorry, sebenarnya satu lagi ya, tapi satu lagi ini agak-agak tricky. Yang pertama apa? Yang pertama traksi kan sebenarnya teman-teman, ya kan? Yang pertama traksi, kemudian yang kedua adalah apa? Gravity flow gitu ya. Kemudian yang berikutnya yang tadi saya maksud itu suspension gitu. Kira-kira basic tiga itu yang harus teman-teman pelajari untuk sedimen seri transport gitu. Oke, ini saya mau kasih case-nya. Jadi mau berikan statement gitu bahwa kemampuan yang diuji di dalam Olimpiade ini tuh ada empat. Ada kemampuan pertama adalah kemampuan menghafal, kemudian kedua adalah kemampuan problem solving, yang ketiga adalah kemampuan apa? Analisis dan yang keempat adalah kemampuan untuk berpikir kreatif. Nah, di sini sekali lagi micro coaching ini bukan kelas perkuliahan yang mengatakan teman-teman harus belajar apa untuk persiapan Olimpiade. Nah, kemampuan menghafal ini persentasenya 50%. Jadi mungkin gitu ya untuk menguji kemampuan menghafal teman-teman dalam hal sedimen transport. Jadi di sini
yang tanyakan adalah kemampuan teman-teman dalam memahami istilah-istilah gitu ya. Jadi kayak debris flow itu pengertiannya apa, gitu kan? Kemudian density flow itu pengertiannya apa, turbidity flow itu pengertiannya apa gitu ya. Kemudian tentang low sequence, Bauma sequence gitu. Yang mana ini sifatnya adalah hafalan. Jadi sifatnya adalah terminologi, pengertian gitu ya. Itu adalah di poin pertama. Jadi teman-teman harus pelajari hal-hal apa yang perlu diperhatikan dalam mekanisme transportasi traksi misalnya, mekanisme transportasi gravity flow. Kemudian kalian pelajari tentang Reynolds number, kemudian parameter-parameter matematis yang ada di dalam sedimen transport gitu ya. Jadi sebenarnya dengan teman-teman belajar sedimen transport dari bukunya Kirikov, jadi kuncinya adalah tahu tahu istilah-istilah, terminologi, kemudian tahu parameter-parameter matematis yang digunakan dalam sedimentary transport gitu. Nah, kemudian berikutnya kemampuan problem solving. Kalau tadi kemampuan menghafalnya itu benar-benar saklek gitu ya. Ini tuh pengertiannya kayak gini. Ini tuh istilahnya kayak gini. Nah, di kemampuan problem solving ini itu akan dibalik. Teman-teman akan diuji kemampuan memahaminya gitu ya. Sebenarnya di sini tuh soalnya untuk menguji teman-teman tuh paham nggak sih gitu ya. Teman-teman tuh paham nggak sih dengan apa namanya? Dengan apa yang sudah teman-teman hafal sebelumnya. Jadi sebagai contoh gitu ya, sebagai contoh di sini case-nya diberi sebuah ilustrasi gitu ya. Diberikan sebuah ilustrasi dari suatu proses sedimentary transport. Nah, di situ teman-teman misalnya disuruh menyebutkan itu mekanisme transport yang ada di situ tuh apa aja dan apa namanya sebab dengan apa opsi-opsi di dalam pilihan gandanya tuh mungkin yang singkat itu hanya beberapa soal gitu ya. Kemungkinan besar akan panjang gitu opsi-opsinya. Jadi kira-kira seperti itu untuk kemampuan problem solving. Jadi memang kuncinya teman-teman hafal dulu di apa namanya tadi tentang traksi, tentang suspensi dan juga tentang gravity flow di sebelumnya. Sampai sini sebelum saya lanjut ada yang ingin tanyakan dulu teman-teman? Oke, saya anggap paham ya karena nggak ada yang bertanya. Nah, berikutnya kemampuan analisis. Jadi kalau tadi di kemampuan problem solving itu adalah menguji pemahaman teman-teman. Nah, kalau di kemampuan analisis ini itu teman-teman nanti diuji kemampuan untuk mengambil kesimpulan dari data yang disajikan gitu ya. Jadi bedanya dengan yang sebelumnya di sini tuh udah ada case study, udah ada data-data baik itu berupa berupa gambar, berupa mungkin kolom stratigrafi atau berupa apa tabel Excel gitu ya atau sebagainya bisa dalam bentuk apapun yang relate dengan sedimen transport. Nanti dari data tersebut teman diminta untuk mengambil kesimpulan gitu ya. Nah, itu adalah pengukuran dalam kemampuan analisis. Itu. Kebayang ya? Bisa aja di situ yang ditampilkan datanya adalah Bauma sequence misalnya. Tapi Baumanya tuh ada bagian yang nggak lengkap gitu. Terus teman-teman diminta untuk melakukan analisis. Ini kira-kira apa penyebabnya? Kenapa bisa seperti ini? Bayang ya sampai sini? Oh, yang Bang. Oke. Gitu saya lanjutkan ya. Nah, berikutnya adalah kemampuan berpikir kreatif. Jadi di kemampuan berpikir kreatif ini adalah poinnya adalah teman-teman diminta untuk mencari entah itu perbedaan, entah itu persamaan gitu ya, entah itu hubungan kausalitas gitu. Jadi misalnya di situ ditampilkan gambar yang sebelah kiri debit flow, kemudian yang sebelah kanan misalnya berupa grain flow. Nanti teman-teman diminta untuk mencari opsi jawaban mana yang menunjukkan persamaan dari kedua mekanisme transport tersebut misalnya kira-kira seperti itu gitu ya. Jadi ini kalau 10% berarti mungkin kira-kira sekitar 3 soal gitu ya. Mengukur kreatif gitu. Oke. Kira-kira sampai sini ada yang ingin tanyakan nggak teman-teman?
kalian fokus di satu referensi aja ya, karena sedimentologi itu luas banget. Jadi fokusin baca buku-buku yang populer di bidang sedimentologi kayak Box gitu ya, atau mungkin Gary Nichols. Kalau Gary Nichols dia agak ringan gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu teman-teman. Ada yang ingin tanyakan? Silakan. Gimana teman-teman, ada yang ingin tanyakan terkait dengan sedimen transport? Oke, dan teman-teman juga harus pelajari ya produk dari mekanisme transportasi gitu ya. Jadi kayak tentang bed form, sedimentary structure, kemudian juga apa namanya sequence-sequence dari gravity flow gitu ya. Itu juga harus ada yang ingin tanyakan? Biasanya Kak Kristi yang banyak yang ingin tanyakan. Izin bertanya Bang. Gimana? Kan kita kan belajar, bukan belajar sih, kita kan hari ini kan micro coaching terkait sedimen transport itu kan Bang. Nah, Ya, kira-kira nanti kalau misalnya dalam suatu contoh pada saat acara perlombaan nanti ada terkait soal tuh, yang dimana kita adakah soal yang menjelaskan gambar terkait stratigrafi, di mana stratigrafi itu disuruh kita menjelaskan terkait bagaimana eh, terkait transportasinya si batuan tersebut melalui kolom-kolom stratigrafi litologi batuan. Apakah ada seperti seperti soalnya, tidak, Bang? karena kalian fokusnya di sedimentologi teman-teman, gitu ya. Kalian fokusnya di sedimentologi. Nanti perihal stratigrafi itu pun sedikit ya nyerempet adanya di apa namanya di fase association gitu, di sesi yang terakhir nanti di situ. Gitu. Kebayang ya maksudnya ya. Sekalipun ada Oke. kolom stratigrafi, yaitu stratigrafi dari sebuah sequence yang sangat kecil gitu ya, dari satu single proses. Kebayang maksud saya ya, Kak Chris John. Oke, terima kasih, Bang. Oke. Jadi sekali lagi di sedimentologi itu nggak banyak bahas tentang stratigrafi ya, nggak banyak bahas tentang stratigrafi. Justru memang fokusnya sedimentologi itu adalah yaitu bicara tentang sedimen transport, depositional environment gitu ya. Deposition environment pekan depan ini lebih kompleks lagi dari sedimen transport. Nanti teman-teman wajib datang micro coaching ya biar tahu persiapannya tuh apa sih untuk pelajari depositional environment yang terakhir phases and phases association gitu ya. Jadi memang poin stratigrafinya ini kan graf itu ada sendiri. Seperti itu kira-kira Kak Chris John. Oke? Baik, Kak. Terima kasih. Oke, siap. Karena sudah malam juga ya. Kasihan yang dari Indonesia Tengah ataupun Indonesia Timur. Oh, ada Fernanda di sini. Udah datang ternyata. Halo Fernanda. Iya Mas, halo Mas. Oke. Ya, ada Kak Vira Fitriani, Chris John, Ahmad Hafiz, Bintang, Satrio, Alif, Grace, Usman, Imanuel Nasa, iya, Billy. Kak Adin Fadila, Sinaga, oh banyak juga ya. Oke, ya teman-teman, jadi itu aja yang harus teman-teman persiapkan di dalam sedimen transport. Ingat jangan overwhelm, pelajari fokus pada buku-buku sedimentologi populer, gitu ya. Dan ingat tadi poinnya ya, 50% itu adalah menghafal, 30 problem solving, 10 itu adalah analisis, dan 10 itu adalah apa yang terakhir berpikir kreatif gitu. Yang paling gampang bisa jadi adalah berpikir kreatif karena dia diminta untuk mencari perbedaan, persamaan atau hubungan kausalitas. Kira-kira gitu teman-teman. Saya rasa kalau sudah tidak ada pertanyaan, selamat mempersiapkan Olimpiade kali ini ya. Sampai jumpa di pekan depan. Pekan depan bahasannya akan lebih berat dan lebih kompleks karena
udah bukan basic lagi, udah agak advance kayak gitu. Oke, dipersilakan untuk meninggalkan Zoom meeting. Baik Bang, terima kasih Bang. Yo, Thank you, Kak. see you.